الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلا أن قال ماء الغسالة هو الماء المستعمل في إزالة النجاسة حكمه كحكم الماء المستعمل طاهر في نفسه غير مطهر لغيره بشروط. Nah, pada hari ini kita akan berbicara tentang ma'ul ghasalah, air basuhan atau air cucian, bekas cucian. Ini air yang bekas cucian itu hukumnya gimana? Suci atau najis, atau suci mensucikan, atau hanya suci tapi tidak bisa mensucikan. Namanya ma'ul ghasalah. Apa itu al-ma'ul ghasalah? Ma'ul ghasalah itu huwal ma'ul musta'mal, air yang bekas digunakan fi izalatin najasati, di dalam menghilangkan najasah. Jadi ma'ul ghasalah air yang bekas digunakan untuk menghilangkan najasah. Di pakaian kita itu ada najis, kemudian diguyur dengan air. Paham tuh? Ini yang berjatuhan hukumnya gimana tuh? Ya, apakah suci atau najis, atau suci tapi tidak bisa mensucikan? Ya, hukumnya musta'mal atau hukumnya apakah suci tapi tidak bisa mensucikan atau najis? Itu ma'ul ghasalah. Apa definisinya? Air yang bekas digunakan untuk menghilangkan najasah. Hukmuhu, hukum daripada ma'ul ghasalah. Hukum daripada ma'ul ghasalah, ingat apa ma'ul ghasalah? Air yang bekas digunakan untuk menghilangkan najis. Hukumnya gimana? Hukumnya kahukmil ma'il musta'mal. Nah, hukumnya seperti air musta'mal. Hukumnya seperti air musta'mal. Tahirun fi nafsi ghairu mutahhir li ghairi. Air musta'mal suci tapi tidak bisa mensucikan. Air musta'mal suci tapi tidak bisa mensucikan. Jadi hukum daripada ma'ul ghasalah, ingat apa ma'ul ghasalah? Air yang bekas digunakan untuk menghilangkan najasah atau najis. Hukumnya seperti apa? Hukumnya seperti air musta'mal, suci tapi tidak bisa mensucikan. Bisyurut, tapi dengan syarat. Misalnya gini, gambarannya perhatikan. Ente punya surban misalnya terkena najis. Kemudian ente guyur dengan air. Ente guyur dengan air. Ini air yang berada bekas guyuran itu, yang berjatuhan di surban itu, hukumnya bagaimana? Hukumnya seperti hukum air musta'mal, suci tapi tidak bisa mensucikan, bisyurut tapi dengan syarat. Syaratnya ada 6 tuh. Yang pertama ayyakunal ma'u waridan ghaira maurudin. Ada airnya itu adalah air warid yang mendatangi, ghaira maurud bukan yang didatangi. Beda ya, mendatangi sama didatangi beda gak? Syarat yang pertama, airnya itu mendatangi bukan yang didatangi. Begini maknanya. Di bak misalnya, ente guyur, ini kotorannya atau apa namanya, bajunya yang terkena najasa ada di bak. Paham tuh? Ya. Ente guyur. Namanya airnya apa? Mendatangi. Ente pegang misalnya itu sorbannya itu, ente guyur. Maka namanya airnya mendatangi itu. Kalau didatangi sorbannya di bak, ya, udah ada air di baknya, kemudian ditaruh sorban, itu namanya didatangi airnya. Beda ya? Jadi airnya diguyur begitu. Airnya mendatangi bukan didatangi.
Itu syarat yang pertama, ayakunal ma'u waridan, airnya itu mendatangi, ghaira maurud, bukan didatangi. Ai maknanya yaridul ma, mendatangi air itu alan najasah, atas najasah, la bil aksi, bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya, kalau airnya didatangi, di bak sudah ada air, kemudian dicelup surban yang ada najis, itu namanya airnya didatangi. Kalau begitu jadi najis sudah. Airnya jadi mutanajis. Jadi syarat yang pertama, airnya mendatangi, bukan didatangi. Tapi walam yashtarid hadza syarta al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali. Akan tetapi ini syarat Al-Imam Ghazali tidak mensyaratkan. Ya, nomor satu, Imam Ghazali nggak mensyaratkan, nggak mesti airnya mendatangi dibilang. Tapi al-mu'tamad, pendapat yang terkuat, ini dipakai syaratnya ini. Jadi syarat pertama apa? Airnya harus mendatangi, bukan didatangi. Jelas ya perbedaan mendatangi dan didatangi. Jelas. Yang kedua syaratnya, ma'ul ghasalah, airnya hukumnya seperti air musta'mal. Syarat yang kedua, ayyan fasila, ayyan fasilul ma an mahalit tathhir. Ayyan fasila, terpisah. Artinya apa? Yanfasilul ma'u, terpisah airnya itu an mahalit tathhir, dari tempat yang disucikan. Terpisahnya air an mahalit tathhir, dari tempat yang disucikan. Turun airnya berarti terpisah dari tempat yang disucikan, bukan masih tetap di sorbannya. Paham nih? Terpisah. Ayyan fasilal ma an mahalit tathhir, artinya berpisah itu air dari tempat yang disucikan, atau tathhir yang disucikan. Yang ketiga syaratnya alla yataghayyara, airnya tidak berubah. Airnya tidak berubah. Fa in taghayyara, apabila airnya berubah salah satu sifatnya, entah bau, warna atau rasa, fa huwa najisun, maka hukumnya najis. Sorban kena air kencing nih, diguyur. Kan ini pertanyaan kita, pembahasan kita, air bekas guyuran itu yang kita masih tadain, ini hukumnya suci atau tidak begitu? Hukumnya najis, apa hukum seperti air mustamal begitu aja. Maka hukumnya ma'ul ghasalah itu seperti air mustamal, suci tapi tidak bisa mensucikan, tapi dengan syarat. Ingat tuh begitu tuh. Jadi syarat yang ketiga, airnya tidak berubah. Kalau berubah, walaupun dengan salah satu sifatnya, jadi bau, warnanya berubah, najis sudah. Yang keempat syaratnya ayyakuna qalilan, airnya itu sedikit. Ingat bahasa fuqaha dalam bab air, kalau sedikit dunal kullatin, artinya air yang kurang dari 2 kula. Jadi nggak disebutin lagi tuh, cukup dikatakan al-ma'ul qalil wal ma'ul katsir. Arti air yang sedikit berarti air yang kurang dari 2 gula. Ukuran liter zaman sekarang dalam sebuah kitab disebutkan 216 tuh. Wakula tuh 216 liter. Ibarat fuqaha al-ma'ul katsir, air yang banyak, artinya air yang telah sampai 2 kula atau lebih. Jadi nggak disebutin lagi 2 kula nggak disebut lagi tuh. Air sedikit, air banyak. Nah, di sini yang keempat syaratnya ayyakuna qalilan, airnya itu adalah sedikit. Berarti kurang dari 2 kula. Wa amma idza kana katsiran, adapun kalau airnya itu banyak, 2 kula atau lebih, walam yataghayyar, dan tidak berubah, fatahurun, maka hukumnya suci, mensucikan. Ini nih, air guyuran ente kesurupan yang kena najis, diguyur terus sampai air tadahannya itu banyak, sampai 2 kula atau lebih. Kalau begitu, kalau nggak berubah sifatnya salah satunya, maka suci, mensucikan.
Ini kita bicara air ma'ul ghasalah. Ingat definisinya tuh, air yang bekas dipakai untuk menghilangkan najasa. Hukumnya apa? Hukumnya sama seperti air musta'mal, suci tapi tidak bisa mensucikan, tapi dengan syarat. Syarat yang terakhir, ayat hural mahal, tempatnya itu suci. Dalam hal ini contoh kita surban, surbannya sudah suci, udah kebasuh suci. Fala yathurul ma illa idza tahural mahal, maka air itu tidak dikatakan suci, tidak menjadi suci kecuali apabila tempatnya telah suci. Sekarang tak prakteknya nih. Jadi begini. Syaratnya 5 berarti di situ ya. Ma'ul ghasalah. Jadi definisinya apa? Perhatiin definisinya. Ma'ul ghasalah, air yang bekas dipakai untuk menghilangkan najasa. Misalnya sorban ini kena najis. Apa saja lah, kotoran kencing misalnya ya. Najis enggak? Najis. Jadi kita membahas sekarang ma'ul ghasalah. Apa ma'ul ghasalah? Definisinya perhatikan, air yang bekas dipakai untuk menghilangkan najis. Apa hukumnya ma'ul ghasalah? Hukumnya sama seperti air suci tapi tidak bisa mensucikan. Suci tapi tidak bisa mensucikan, tapi dengan syarat. Syaratnya 5 di sini. Syaratnya 5. Ini habis 4 langsung 6 nih. Ada yang punya kitab sini? Oh jom. Habis 4 tapi 6 langsung. 5-nya hilang. 6, ini pun nggak ada. Bisyurut, dengan syarat. Contohnya sorban nih. Kena najis misalnya kencing misalnya. Kita mau bersihin. Ini maksudnya pembahasan di sini. Air sisa basuhan ini, ya, ente mau tadahin lagi, mungkin masa paceklik air saya, jadikan sebagai ma'ul ghasalah dah. Kan suci mensucikan. Kalau suci mensucikan masih bisa diminum. Ente mau minum boleh, karena suci di situ. Tapi tidak bisa suci, tapi tidak bisa mensucikan. Dipakai buat wudu nggak bisa. Dipakai buat mandi hadas besar nggak bisa. Tapi buat minum, buat nyuci baju yang lain boleh. Kan sayang tuh surban terkena najis, misalnya air seni dibak taruh debak ini, surbannya pegang ya, surbannya pegang diguyur sama dia. Syarat yang pertama harusnya airnya warid, mendatangi, bukan mendatangi, berarti airnya mendatangi syarat pertama tuh. Ya. Kalau didatangi, di baknya sudah ada air, dicemplungin begini. Itu namanya mendatangi. Ini syarat yang pertama, airnya harus mendatangi, bukan syarat pertama. Yang kedua, ayat fasilal ma' an mahal tathhir. Air terpisah. Bukan terus main, terpisah. Yang berjatuhan turun, terpisah. Ya. An mahal tathhir dari tempat yang disucikan, yaitu jelas ya, ke bawah. Yang ketiga syaratnya Allah yataghayyar, airnya tidak berubah. Nggak berubah. Kalau pas sudah jatuh, wah, dekil nih air ini. Mungkin sebab bercampur dengan najis atau baunya misalnya, atau pusing dikit. Yang jelas tidak berubah syaratnya. Kalau berubah sedikit, maka hukumnya najis. Ingat, yang ketiga tidak berubah. Yang keempat, ayyakuna qalilan, syaratnya airnya sedikit. Airnya sedikit. Arti sedikit kurang dari 2 gula. Kalau misalnya banyak, ente guyur banyak sampai 2 gula dan nggak berubah, maka suci mensucikan. Tidak buat ke lagi. Ini pembahasan airnya sedikit. Yang terakhir syaratnya ayat fural mahal, tempatnya ini sudah suci. Kalau masih belum suci, ya belum suci nih. Paham tuh? Harus tempatnya surbannya sudah suci. Oh, udah bersih, udah nggak bau, sifatnya udah nggak ada. Airnya lihat
bersih juga. Ini hukumnya kal musta'mal, suci tapi tidak bisa Mensuci. jelas ya. Itu. Ada syaratnya ditambah juga oleh para ulama, mungkin yang nomor 5 nih, tinggal disebutin di sini. Ya, harus wazan airnya itu, kadar airnya itu nggak boleh lebih yang ada di sini dari air tuangannya dia. Misalnya contohnya dia nuangnya 2 liter, yang di sini harus nggak boleh lebih dari 2 liter. Paham dah? Nggak boleh lebih dari 2 Liter. Kalau misalnya ditakdir diperkirakan lebih dari 2 liter, bisa jadi sebab najasah tadi yang jatuh, sehingga menjadi berat. Paham tuh? Nah, ini mungkin yang nomor 5 di sini tuh. Semua nomor sini 4 langsung 6 di sini. Nomor 5-nya kabur, nggak tahu kemana. Jelas ya? Ini namanya ma'ul ghasalah. Makanya dalam Zubat 1 bait aja tuh. Wa ma'u maghsulin lahu hukmul mahal idz la taghayyurun bihi hinan fasal. Wa ma'u maghsulin lahu hukmul mahal idz la taghayyurun bihi hinan fasal. Cuma disebutkan syaratnya 3 aja disebutkan. Sama di sini. Jelas ya? Itu namanya ma'ul ghasalah.